Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Tus, wilayah Khurasan, sekarang Iran, dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Ia tumbuh dari keluarga yang sederhana dan religius. Beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan dan beliau juga menghasilkan lebih dari 80 karya yang mencakup bidang tasawuf, akhlak, filsafat, fikih, dan pendidikan Islam. Berikutnya, pemikiran umum tentang pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan harus mengintegrasikan ilmu, akhlak, spiritualitas, dan pengembangan intelektual sehingga menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga beriman, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Gagasan tersebut tetap relevan hingga saat ini, terutama sebagai solusi atas tantangan pendidikan modern yang sering lebih menekankan aspek kognitif daripada pembinaan karakter. Jadi, pendidikan menurut Al-Ghazali itu artinya membentuk manusia secara lengkap. Bukan cuma pintar saja. Harus ada keseimbangan antara pengetahuan, akhlak yang baik, ketakwaan, dan kemampuan berpikir. Hasilnya, seseorang itu tidak hanya cerdas, tetapi juga beriman, berperilaku baik, dan bisa berguna bagi orang lain. Cara pandang ini masih sangat berguna sampai sekarang, karena pendidikan zaman sekarang sering terlalu fokus pada nilai pelajaran saja, sedangkan pembentukan karakter sering diabaikan. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali terdapat pada buku Ihya Ulum al-Din, Ayuha al-Wahalat, Bidayat al-Hidayah, Mizan al-Amal, dan Al-Munkih min al-Dalal. Pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan atau transfer of knowledge, melainkan proses pembentukan manusia secara utuh yang meliputi dimensi intelektual, spiritual, moral, sosial, dan emosional. Pendidikan sendiri bertujuan mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan atau insan kamil melalui keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak, dan memiliki 3 landasan utama yang saling berkaitan. Ini selaras dengan konsep pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, dan spiritual secara seimbang. Pemikiran tersebut dibangun di atas 3 landasan utama. Pertama, landasan teologis, bahwa seluruh proses pendidikan harus berorientasi kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Kedua, landasan filosofis yang memandang manusia memiliki potensi untuk terus belajar dan berkembang, sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Ketiga, landasan moral yang menempatkan akhlak sebagai inti pendidikan. Jadi, banyaknya ilmu bukanlah ukuran keberhasilan, melainkan perubahan perilaku yang menjadi lebih jujur, amanah, bertanggung jawab, dan ikhlas, sehingga dapat membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu mengembangkan seluruh potensinya, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali yaitu ada 5. 1. Mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan membantu manusia semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa ilmu merupakan anugerah Allah yang harus digunakan untuk beribadah dan berbuat baik. Kedua, membentuk akhlak yang mulia. Pendidikan harus melatih peserta didik akhlak yang mulia, harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan guru dan lingkungan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan seluruh potensi manusia. Pendidikan harus membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang seimbang antara ilmu, akhlak, dan keimanannya. Yang keempat, menjadikan ilmu sebagai sarana memberikan manfaat. Ilmu tidak hanya menjadi alat untuk mencapai keberhasilan pribadi, tetapi juga menjadi sarana membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang kelima, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya. Menurut Al-Ghazali, kurikulum harus menyeimbangkan aspek spiritual, intelektual, akhlak, dan keterampilan agar terbentuk insan kamil, yaitu manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kurikulum ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, meliputi akidah, ibadah, akhlak, serta pengetahuan tentang halal dan haram. Ilmu ini menjadi dasar pembentukan keimanan, ketakwaan, dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, seperti kedokteran, matematika, ekonomi, pertanian, dan teknologi. Penguasaan ilmu ini bertujuan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan umat. Yang ketiga yaitu keseimbangan ilmu. Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu agama dan ilmu umum harus dipelajari secara seimbang. Semua ilmu bernilai ibadah apabila digunakan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Peran guru dan siswa. 1. Peran guru. Guru berperan sebagai pewaris tugas para nabi, teladan akhlak atau uswatun hasanah, pembimbing spiritual, serta pendidik yang mengajar dengan ikhlas dan menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. 2. Peran siswa. Siswa dituntut memiliki niat belajar yang benar, menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, serta menjaga adab dan akhlak selama proses pembelajaran. Jadi, pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kemampuan guru saja, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan dari siswa. Keduanya harus berperan sesuai tugasnya agar tercipta suasana belajar yang baik dan hasil pendidikan yang maksimal. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali bukan hanya menghasilkan orang yang pintar, tetapi juga menghasilkan manusia yang berakhlak baik. Pandangan ini muncul sebagai kritik terhadap kondisi masyarakat pada zamannya. Saat itu, banyak orang mengejar ilmu untuk memperoleh kedudukan, kekayaan, dan juga popularitas. Menurut Al-Ghazali, ilmu yang dipelajari tanpa niat yang benar hanya akan melahirkan kesombongan dan menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengembalikan fungsi ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kemasyarakatan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, metode pembelajaran menurut Al-Ghazali selalu berorientasi pada pembentukan karakter, bukan hanya pencapaian akademik. Hal inilah yang membedakan pemikiran Al-Ghazali dari sebagian konsep pendidikan yang hanya menitik beratkan pada aspek kognitif. Metode pendidikan menurut Al-Ghazali yang pertama adalah keteladanan.
Guru merupakan teladan utama bagi peserta didik. Perilaku guru akan lebih berpengaruh daripada nasihat yang disampaikan. Jadi murid akan meniru gurunya. Jadi cara paling efektif mendidik akhlak adalah dengan menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang kedua adalah pembiasaan. Akhlak yang baik terbentuk melalui latihan dan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi karakter. Nah, jadi pembiasaan itu melatih perilaku baik secara terus-menerus hingga menjadi karakter. Dan yang ketiga adalah nasihat. Nasihat itu diberikan dengan kelembutan, kasih sayang, dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Bertujuan menyentuh hati hingga peserta didik terdorong memperbaiki diri secara sadar. Jadi nasihat itu memberikan bimbingan dan peringatan dengan hikmah agar seseorang memahami dan terdorong untuk berbuat baik secara sadar. Antara pembiasaan dan nasihat ini saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga adalah nasihat. Nasihat diberikan dengan kelembutan, kasih sayang, dan disesuaikan dengan koneksi peserta didik. Dan ini bertujuan menyentuh hati sehingga peserta didik cenderung memperbaiki diri secara sadar. Jadi nasihat itu adalah pemberian petunjuk dan juga bimbingan serta peringatan dengan kata-kata yang baik agar seseorang atau peserta didik memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, metode dialog. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab. Jadi maksudnya di sini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Dengan cara ini juga bisa membantu mereka memahami nilai-nilai kebaikan melalui penjelasan dan alasan yang logis. Selanjutnya, yang kelima, metode latihan moral. Metode latihan moral di sini adalah proses pembentukan akhlak melalui pembiasaan yang dilakukan secara berulang. Jadi di sini proses latihan moral adalah proses melatih diri untuk melakukan perbuatan baik secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Contohnya di sini membiasakan bersikap jujur, sabar, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dengan latihan yang berulang, akhlak yang baik akan menjadi bagian dari kepribadian. Selanjutnya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan cara untuk membiasakan diri sendiri memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga akhlak. Jadi di sini pengendalian diri maksudnya adalah usaha menahan hawa nafsu dan mengendalikan keinginan yang dapat membawa kepada perbuatan buruk. Jadi di sini mengendalikan keinginan yang bertentangan dengan ajaran dan moral, berusaha tetap melakukan kebaikan meskipun terasa sulit. Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap pendidikan kontemporer. Pertama, pendidikan karakter. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk akhlak mulia, sehingga kecerdasan harus diiringi kejujuran, ketanggung jawab, dan integritas. Kedua, integrasi ilmu dan nilai. Ilmu tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga harus membentuk moral, spiritualitas, dan kepedulian sosial agar bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga, guru sebagai teladan. Di era AI dan teknologi, guru tetap memiliki peran penting sebagai pembimbing karakter dan pemberi contoh, bukan hanya sekedar penyampai informasi. Keempat, literasi digital yang beretika. Kemajuan teknologi harus digunakan secara bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab, sesuai nilai-nilai moral. Kelima, pembelajaran holistik dan sepanjang hayat.
Pendidikan harus mengembangkan akal, hati, dan keterampilan secara seimbang, serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua agar menjadi insan-insan yang dapat berakhlak mulia serta menyebarkan banyak keteladanan bagi siswa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.